Break dulu yuk. Ngambil yang cheesy makan yang creamy dong. Procis Gold aja. Mengandung susu. Procis Gold. So cheesy, So creamy. Procis so spesial. Pembuktian dan aku pengennya Bang Amar harus ada di Jakarta dan dilindungi. Perjuangan kekasih Amar Zoni, Dr. Camelia, demi membela Amar yang bakal menjadi suaminya masih belum selesai. Rabu siang kemarin, Camelia bersama Aditya Zoni dan Ketua Gerakan Anti Narkoba atau GANAS mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Kedatangan mereka bertujuan untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum bagi Amar yang sedang menjalani persidangan kasus narkoba yang menjeratnya. Yang menyampaikan surat aja minta perlindungan hukum gitu kan, takutnya besok kalau eksepsinya ditolak kan kita pada pembuktian kan. Nah, mudah-mudahan sih nggak ditolak ya kan. Kalau misalnya ditolak kan kita harus butuh pembuktian dan aku pengennya Bang Amar harus ada di Jakarta dan dilindungi oleh LPSK ini. Selain minta perlindungan hukum, pihak keluarga dan GANAS juga mengajukan agar Amar ditetapkan sebagai justice kolaborator, di mana Amar sebagai pelaku tindak pidana siap bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan dugaan peredaran narkoba di dalam rutan. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Tujuannya adalah keluarga dan Amar Zoni siap untuk mengungkap terkait dengan dugaan peredaran narkoba di dalam rutan. Dengan langkah ini, Aditya Zoni berharap sang kakak mendapatkan perlakuan yang tepat sebagai pengguna narkoba. Adit yakin Amar bukanlah pengedar seperti yang dituduhkan, tetapi hanyalah pengguna narkoba yang justru perlu disembuhkan. Bukan malah dibuang ke Nusa Kambangan seolah-olah Amar telah melakukan tindak pidana berat yang merugikan negara. Harapan saya, tarik Bang Amar ke sini, masukin ke rehabilitasi, dan kita pulihkan lah si Amar Zoni ini supaya nggak sakit gitu loh. Begitupun Camelia yang ingin dalam sidang ke depan, di mana agenda pembuktian kekasihnya itu bisa dihadirkan ke Jakarta, agar bisa memberikan keterangan dengan leluasa. Sekarang ngasih keterangan di kandang singa, siapa yang berani sih gitu kan, nggak ada yang berani gitu. Jadi kemarin juga kita udah ngajuin ke hakim kan, hakimnya selalu bilang nanti kalau ada pembuktian, kalau kita tahap ke pembuktian. Nah ini salah satunya lah usaha kita untuk Bang Amar balikin dulu ke Jakarta. Nanti kalau emang terbukti bersalah ya monggo kalau mau dibawa lagi. Tapi kan kita di sini yakin Bang Amar nggak bersalah. Nanti aja ya Mbak ya, makasih ya. Iris Bella alias Ibel dan Amar Zoni sudah lama bercerai. Ibel pun sudah memiliki kehidupan baru dan mendapatkan bahagia lagi bersama Haldi Sabri. Tapi tiba-tiba nama Ibel disebut-sebut ketika Amar Zoni sedang melakukan komunikasi virtual dengan keluarga dan kekasihnya Camelia. Hal itu berawal dari ungkapan rasa rindu Amar Zoni kepada Erumi dan Amala, dua anaknya, yang diasuh Ibel bersama Haldi. Jangan sampai seperti berpikir atau Iris berpikir juga Amar ini sebagai yang dituduhkan gitu loh. Ya kan? Jadi juga harus tahu, dia harus memberitahukan juga ke anak-anak gitu loh, kalau bapaknya tidak seperti itu juga. Lihat dokter gitu kan. Ini juga perannya untuk bisa mendekatkan juga ke sama Arumi gitu loh. Ya kan? Mendekatkan dalam Arumi dalam artian itu mendekatkan dalam artian mendekatkannya memberitahukan kalau baik-baik aja. Kan lewat perantaranya, lewat dari perasaan. Kerinduan Amar Zoni kepada Erumi dan Amala serta kekhawatiran dilupakan oleh anak-anaknya sudah sampai ke telinga Ibel dan Haldi. Ketika disinggung mengenai hal itu, Ibel buru-buru mengalihkannya. Artis blasteran Belgia ini sepertinya tidak ingin diganggu lagi oleh mantan suami yang sedang menjalani penahanan di Nusa Kambangan.
Nanti aja ya Mbak ya, kasih ya. Sehat, alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah. Insya Allah. Ya, ya terputus lah kan, karena aksesnya kan nggak mudah. Pengacara aja aju permohonan dulu, lampirkan KTA dulu, apa semua ya itu SOP-nya. Balik lagi itu belum waktunya buat saya yang untuk mengikut campuri urusannya. Tapi biar gimana, benar kata Amar, biar gimana Bang Amar tetap dedinya, mau gimana pun dia, gitu, dia tetap dedinya gitu kan. Nggak ada bekas untuk anak, tidak ada gitu. Jadi kalau untuk dia berkomunikasi nanti, dia minta komunikasi itu masih untuk urusan Adit, bukan di ranah saya. Terkait dengan anaknya Amar itu juga mesti minta nasihat. Jadi saya juga memberikan arahannya selama itu adalah dengan Adit, gitu, biar Adit yang mengkomunikasikan. Walaupun dua anaknya darah daging Amar Zoni, namun Ibel sepertinya berat untuk mendekatkan Erumi dan Amala dalam waktu dekat. Selain Amar sedang dalam masa penahanan, anak-anak juga sudah mendapatkan sosok dan figur ayah sambung yang dapat membahagiakan mereka. Kondisi Ibel dan Haldi yang sedang program memiliki momongan bisa jadi juga menjadi faktor Ibel tidak ingin diganggu soal Amar. Amin, doain ya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah lagi program. Dalam program. Insya Allah, insya Allah. Nanti pasti dikabarin. Pasti dikabarin nanti. Ya, memang kalau diperhatiin ya pemirsa, Iris Bella ini pilih Irit untuk berkomentar soal permintaan Amar ketemu anak. Pasti Ibel punya alasan yang menurutnya paling baik dan logis sebagai seorang ibu untuk kenyamanan anak-anaknya. Jadi harap dimaklumi. Lagi pula juga kan mantan suaminya Amar Zoni tengah berjuang untuk kasus hukumnya. Dan lagi-lagi nih pemirsa ya, Camelia, kekasih Amar Zoni total banget demi calon suami sampai ikut turun langsung loh datengin LPSK guna minta perlindungan khusus untuk Amar. Pokoknya salut 2 jempol untuk Camelia. Alright pemirsa, selamat pagi, apa kabar? Senang sekali saya James Purba kembali hadir menyapa Anda dan juga pastinya James sudah menyiapkan kabar terupdate dan terhangat seputar selebriti di mana lagi kalau bukan di Celeb On News yang hanya ada di MNCTV, rumahnya Celeb. Kabar berikutnya pemirsa, sempat euforia menyambut single era dengan beli cake official Unmarried. Tasya Farahsya justru sekarang lagi pusing karena Ahmad Assegaf ajukan banding perceraian ke pengadilan tinggi. Selengkapnya after this break bersama kabar update dari Clara Sinta yang masih bermasalah dengan mantan suami. Ada apa ya? So jangan kemana-mana, tetap di Celeb On News. Kita tunggu kelanjutannya. Kalau nggak dihapus, kalau nggak minta maaf, kayaknya sih bakal dilaporin. Kartika Putri benar-benar meradang dengan maraknya berita di media sosial yang menyebut dirinya menggugat cerai suaminya Habib Usman bin Yahya. Yang mengejutkan dalam berita itu juga menyebutkan alasan Kartika gugat cerai karena poligami. Tak terima dengan pemberitaan tersebut, Karput siap melaporkan pemilik akun yang telah menyebarkan berita hoaks atau bohong. Hal itu diungkapkan Habib Usman kepada awak media. Nah, saya pribadi nggak ada rencana buat melaporkan. Tapi istri saya punya rencana buat ngelaporin, jadi hati-hati. Kalau saya tidak punya rencana buat ngelaporin, tapi istri saya katanya punya rencana buat ngelaporin. Jadi kita tunggu kelanjutannya. Kalau nggak dihapus, kalau nggak minta maaf, kayaknya sih bakal dilaporin. Tak main-main, saat ini Habib Usman telah menuju kuasa hukum dan mengantongi beberapa akun berita dan bukti video. Untuk itu, suami Kartika Putri itu mengingatkan kepada pemilik akun tersebut untuk segera menghapus link berita video berita bohong itu. Sangat banyak akun yang terbukti dan valid kalimatnya, narasinya yang menyudutkan dan fitnah. Itu
Kalau saya hitung plus minus 5-10 yang bisa pidana. Tapi lagi dikaji sama tim lawyer saya atau pengacara saya, legal saya, lagi dicek mana yang potensi besar buat pidana. Jadi hati-hati. Pada kesempatan itu, Habib Usman juga membantah keras soal dirinya yang digugat cerai oleh Karput. Ia juga tak pernah berniat sedikit pun untuk poligami. Berita tersebut jelas sebuah fitnah yang sangat merugikan keluarganya. Istri saya tidak pernah menggugat saya. Istri saya tidak pernah, Kartika, memang kamu pernah gugat? Nggak pernah digugat, dia nggak pernah datang ke pengadilan juga. Dan kita nggak pernah ada permasalahan. Jadi alhamdulillah itu semua fitnah. Cuman istri saya merasa dirugikan dan dicurigain, akhirnya saya kemana-mana. Kemana nih? Ngajar nih, lihat foto videonya. Karena saya kalau ngajar dimanapun pasti ada yang foto videoin. Pasti di tag istri saya, pasti nyampe juga ke istri saya kok. Sebaliknya, Habib Usman justru mengungkapkan jika rumah tangganya dengan Kartika Putri baik-baik saja. Malah saat ini ia dan Karput tengah menanti kelahiran anak ketiga mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Besok melahirkan insya Allah, due date-nya itu tanggal 12 Desember, 10 sampai 12 Desember. Tapi kontraksinya udah mulai 3-4 hari yang lalu nih, udah 1 minggu ini kontraksi. Insya Allah mudah-mudahan lancar, berkah, sehat bayinya, sehat ibunya.